Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangan persuasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Sehingga karangan persuasi dapat diartikan sebagai karangan yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Karena sifatnya yang mengajak, maka di dalam karangan persuasi sering ditemukan kata yang bersifat mengajak seperti ayo, mari, atau lakukanlah. Berfungsi sebagai bahan promosi yang dibuat dalam suatu kalimat promosi yang diharapkan dapat menarik banyak konsumen terhadap suatu produk dan digunakan dalam memberikan perintah secara langsung kepada seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fide Dinda Amorca dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, kalimat persuasif mengandung makna ajakan. Makna ajakan ini ditangkap oleh pembaca atau mitra tutur sehingga niatan atau keinginan untuk melakukan apa yang disampaikan atau dinyatakan. Yang kedua, kalimat juga dapat menggunakan tanda seru seperti kalimat inferatif, tetapi kalimat persuasif bersifat mengajak tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, kalimat persuasif ditemukan dalam hal yang erat, katanya dengan promosi sifat, dan promosi ini dapat berupa komersil maupun non-komersil. Yang kelima, kalimat persuasif disampaikan dengan kreatif dan pada umumnya menggunakan rima untuk dapat menarik perhatian dan dapat dengan mudah untuk diingat. Seperti yuk kita patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada agar tetap kesehatan akan selalu terjaga. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Sasmita. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B, ingin menerangkan tentang karangan persuasi. Jenis-jenis karangan persuasi, pengelompokan karangan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu karangan persuasi politik, karangan persuasi pendidikan, karangan persuasi advertensi, dan karangan persuasi propaganda. 1. Karangan persuasi politik berisi tentang ajakan atau himbauan yang berhubungan dengan dunia politik. Jenis karangan ini sering digunakan oleh orang-orang politik untuk menyampaikan dan mempengaruhi pembaca tentang gagasannya yang berhubungan dengan politik. 2. Karangan persuasi pendidikan umumnya digunakan oleh lembaga atau mereka yang menjadi pemerhati dalam bidang pendidikan. Jenis karangan ini berupa himbauan, panduan, atau motivasi untuk pembaca agar lebih memperhatikan pendidikan. 3. Karangan advertensi. Karangan jenis ini digunakan untuk tujuan komersial atau iklan. Biasanya digunakan untuk mengenalkan suatu jenis barang atau jasa kepada konsumen. 4. Karangan persuasi propaganda. Propaganda merupakan penerangan suatu paham atau pendapat dengan tujuan meyakinkan seseorang. Karangan propaganda digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Jenis karangan ini sering ditemukan di media cetak. Baik, mungkin sampai di sini karangan persuasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karangan persuasi. Oke. Yang adalah D, yaitu langkah penulisan karangan persuasi. Dalam menulis karangan persuasi, perhatikanlah langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama itu adalah menentukan tema dan topik. Yang kedua, membuat kerangka karangan.
Yang ketiga, mengumpulkan bahan materi. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, mencantumkan kalimat persuasif. Nah, selanjutnya yaitu contoh karangan persuasi. Nah, ini adalah contoh karangan persuasi politik. Nah, yang pertama itu adalah mari kita sukseskan pilkada untuk kemajuan Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari karangan persuasi politik yang mengajak untuk mensukseskan pilkada. Nomor 2 adalah contoh karangan persuasi pendidikan. Mengejar pendidikan itu untuk meraih ilmu, bukan hanya tentang nilai dalam laporan akhir. Produk intelektual dan karakter dalam diri manusia itulah yang harus dikedepankan. Itu adalah salah satu contoh dari karangan persuasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah karangan persuasi advertensi. Nah, itu adalah suatu karangan yang bersifat iklan ya. Nah, contohnya seperti ini. Tanpa kita sadari, produk madu tersebut dapat membaikkan kesehatan kita, baik pemakaian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu adalah contoh karangan persuasi advertensi. Kemudian yang terakhir adalah contoh karangan persuasi propaganda. Nah, pemuda yang seharusnya dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, ikutlah berperan aktif dalam membasmi peredaran narkoba mulai dari lingkungan kecil, di keluarga, dan masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh karangan persuasi propaganda. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari karangan persuasi ini adalah merupakan karangan yang mengajak para pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau dihimbaukan oleh penulis yang terdiri dari pernyataan tesis, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan biasanya itu bersifat provokatif, menarik, meyakinkan, yang ditujuan agar pembaca yakin apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan peran temanya masing-masing, seperti dalam politik, kesehatan, pendidikan, dan kelingkungan. Saya rasa itu cukup, dan mohon maaf bila ada salah. Kalau saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.